Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Husnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan beberapa pelatihan soal praktis belajar pedagogik pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sebenarnya untuk informasi kali ini saya ambil dari channel YouTube Mrs. Yura. Dia merupakan salah satu guru yang ada di Cabdin Bondowoso. Dan saya sudah izin kepada beliau untuk meminta ataupun mengupload ulang video dari channel yang bersangkutan. Nah, sebelum kita ke informasi, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STReady Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Nah, Bapak Ibu juga bisa follow ataupun subscribe channel Mrs. Yura tersebut. Berikut video tentang solusi praktis belajar pedagogik pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Simak bersama videonya. Mulai membahas soal nomor 1, ini materinya adalah penilaian otentik, karena materi ini juga ada dalam kisi-kisi. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, apakah akan sama soal-soal yang dibahas dengan soal-soal yang akan muncul di pretest? Jadi jawaban aku tidak akan sama persis ya teman-teman. Ini adalah adaptasi dari soal-soal pretest sebelumnya, dari soal-soal PPG, UP, dan lain sebagainya. Karena semakin kesini, soal itu akan semakin sulit. Jadi bukan di tahap memahami dan menerapkan ya teman-teman, namun sudah di menganalisis dan mengevaluasi seperti itu. Jadi sudah HOTS. Namun untuk mengerjakan soal-soal HOTS paling tidak kita harus tahu dan paham materinya. Maka dari itu ini akan membantu teman-teman nanti dalam mengerjakan soal-soal pretest. Jadi tidak mungkin misalnya kalau materinya berkenaan dengan teori belajar ya teman-teman, misalnya teori belajar behavioristik. Apakah yang dimaksud teori belajar behavioristik seperti itu? Jadi ABCD teori berkenaan dengan stimulus dan respon, tidak seperti itu ya teman-teman, namun kondisinya di dalam kelas sudah penerapannya seperti itu, seperti yang udah aku bahas sebelumnya. Jadi misalnya saat guru menggunakan PowerPoint yang menarik yang ia buat untuk menarik perhatian siswa agar bisa fokus, seperti itu ya teman-teman. Jadi stimulus dalam teori behavioristik itu dibuat samar mungkin ya teman-teman, jadi tidak langsung menyebutkan stimulus atau respon sebagai kata kuncinya. Jadi kita harus paham materi berkenaan dengan teori behavioristik ya teman-teman. Jadi kalau itu mengarah kepada sebuah pemberian stimulus seperti penyampaian materi menggunakan PowerPoint, maka itu akan lebih masuk kepada yang teori behavioristik. Jadi tidak akan teori seperti itu, pengertian, definisi, dan lain sebagainya. Jadi akan lebih kepada penerapan di kelas seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, soal yang pertama, penilaian otentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan masing-masing memiliki fungsi atau kegunaan. Salah satu fungsi atau kegunaan dari penilaian sikap adalah A. Memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. B. Mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. C. Mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu. D. Mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Aku tidak akan menjelaskan masing-masing opsinya karena akan memakan banyak waktu, karena sudah bukan waktunya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini aku akan berikan cara cepatnya untuk mengerjakan soal pedagogik. Nah, di sini menggunakan kata kunci. Di sini yang diminta adalah sikap saja seperti itu. Nah, sikap di sini kan bisa dilakukan dengan observasi ya teman-teman, penilaian diri dan antar teman seperti itu. Ini adalah afektif. Nah, kalau afektif itu menilai perilaku ya teman-teman, perilaku peserta didik. Nah, di sini yang menilai perilaku adalah opsi yang A. Jadi kita langsung aja pilihannya adalah jawaban opsi A. Nomor 2, dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS SMP, penilaian sikap peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa teknik kecuali. Nah, di sini ya teman-teman, jadi penilaian sikap itu bisa dilakukan dengan observasi, itu yang utama ya teman-teman. Ada juga penilaian diri dan juga antar teman. Nah, biasanya kalau penilaian diri dan antar teman itu akan diberi rubrik ya
ya teman-teman, seperti itu. Bahkan yang observasi juga ada rubriknya ya teman-teman, seperti itu. Jadi tidak sembarangan menilai sikap seperti itu, agar seobjektif mungkin. Nah, di sini observasi masuk, rubrik masuk, dan juga yang masuk itu adalah jurnal ya teman-teman. Karena jurnal ini dibuat oleh guru seperti itu, berkenaan dengan apa yang terjadi di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi sikap siswa juga bisa dicatat di situ. Nah, di sini yang diminta adalah kecuali adalah portofolio. Karena portofolio itu seperti yang aku sering jelaskan sebelumnya, adalah kumpulan karya siswa yang sudah dibandel jadi satu, sudah diberikan masukan oleh guru seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini kecuali adalah portofolio. Nomor 3, berikut ini manfaat hasil penilaian sumatif dalam pembelajaran kecuali. A. Menghasilkan nilai atau angka, melihat kemampuan siswa, menyimpulkan prestasi siswa, dan keputusan remedial. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penilaian sumatif namun yang kecuali ya teman-teman. Jadi di sini dari A sampai D pasti ada yang masuk kepada penilaian sumatif kecuali 1 ya teman-teman. Nah, kita ingat penilaian sumatif itu apa sih? Jadi penilaian sumatif ini perbedaannya dengan formatif ya teman-teman, itu dilakukan di akhir seperti itu, setelah semuanya disampaikan KD-nya, materinya seperti itu. Karena kalau penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung, misalnya kuis, tugas, dan lain sebagainya. Kalau yang sumatif itu contohnya UN, lalu juga ujian semester, seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsinya tidak sama. Kalau sumatif itu untuk mendapatkan nilai siswa ya teman-teman, mengetahui pencapaian siswa, namun kalau yang formatif itu adalah memperbaiki pembelajaran seperti itu. Masih bisa diperbaiki. Namun kalau yang sumatif itu sudah menentukan hasilnya ya teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sumatif. Jadi pastinya menghasilkan nilai itu iya ya teman-teman dalam bentuk angka. Jadi nilai siswa akan ada dalam penilaian sumatif itu. Lalu juga kemampuan siswa di situ bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nilainya bagus-bagus, otomatis kemampuannya bagus di mata pelajaran ini misalnya. Juga bisa kita menyimpulkan prestasi siswa karena itu sudah dilakukan di akhir ya teman-teman, kecuali kalau masih penilaian formatif. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, mereka masih bisa memperbaiki di KD-KD yang lain seperti itu ya teman-teman, karena semuanya belum selesai. Nah, di sini ya teman-teman, jadi keputusan remedial itu tidak. Tampilkan kembali mengenai perbedaan formatif dan sumatif di sini ya teman-teman. Jadi fokus kepada poin yang keempat di situ, kalau formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Jadi karena masih bisa diperbaiki seperti itu ya teman-teman. Tujuannya memang untuk memperbaiki. Namun kalau yang sumatif itu sudah bisa menentukan nilai rapor ya teman-teman, sudah bisa dalam bentuk angka seperti itu, lulus ataupun tidak lulus. Itu adalah perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Nah, kalau ngomongin masalah penilaian sumatif dan formatif itu berkenaan dengan assessment for learning, as learning, dan juga off learning. Ini juga ada materinya di kisi-kisi ya teman-teman. Udah sering banget aku sampaikan juga. Perbedaannya assessment for S dan off ya teman-teman, dilihat dari waktu pelaksanaan dan contohnya. Nah, di sini sama yang seperti aku sampaikan sebelumnya, kalau berdasarkan waktu pelaksanaannya, kalau yang for dan S itu saat pembelajaran sedang berlangsung. Namun kalau yang off itu saat pembelajaran sudah selesai ya teman-teman, sama dengan sumatif seperti itu. Nah, kalau di sini penilaian formatif itu masuk kepada yang for learning ya teman-teman, seperti itu. Kalau yang S itu adalah penilaian diri, karena perbedaan S dan for di sini, yang S ini melibatkan peserta didik ya teman-teman secara aktif untuk menilai seperti itu dalam rangka penilaian. Nah, contohnya adalah penilaian diri dan juga antar teman itu di assessment as learning. Kalau segala bentuk penilaian formatif seperti tugas, presentasi, dan kuis itu masuk yang for learning. Lalu penilaian sumatif itu seperti ujian sekolah, ujian akhir semester, ujian nasional itu masuk yang off learning. Nah, namun seiring pergeseran paradigma pendidikan, penilaian untuk sebagai dan atas pembelajaran ya teman-teman, jadi for, S, dan off di sini sedikit mengalami perubahan seperti itu ya teman-teman.
Jadi kalau yang for learning itu masuk kepada yang diagnostic assessment ya teman-teman, untuk mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sehingga nanti akan ditemukan pemecahan masalahnya yang akan diaplikasikan seperti itu. Nah, kalau yang formatif itu masuk kepada as learning karena dilakukan di tengah pembelajaran ya teman-teman yang sedang berlangsung seperti itu. Kalau yang sumatif itu tetap ya teman-teman masuk kepada yang off learning. Nah, nanti kalau ketemu soal jadi bisa mengarah ke dua ini ya teman-teman seperti itu. Nah, soal yang nomor 4, pendidikan dan pengembangan guru adalah sangat penting bagi keberhasilan penerapan kurikulum berbasis TIK di sekolah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh pendidik dan peserta didik dalam penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan guru sebagai upaya meningkatkan proses pembelajaran. Untuk menstimulasi pembelajaran peserta didik, maka guru perlu melakukan strategi, kecuali A. Memilih alat-alat dan pedagogi teknologi informasi dari yang direkomendasi untuk mata pelajaran khusus, B. Menjelaskan memilih alat-alat dan pedagogi TIK, C. Menekankan muatan inovasi produksi peserta didik, D. Menggunakan teknologi sekalipun bersifat konvensional. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, seharusnya kita diarahkan untuk dapat menggunakan TIK ya teman-teman dalam pembelajaran seperti itu, tidak menggunakan metode konvensional lagi. Nah, jadi di sini kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi TI yang dulu tidak sama dengan TI yang sekarang ya teman-teman. Jadi kita harus berkelanjutan belajarnya seperti itu. Kita harus tetap mengupdate ilmu pengetahuan kita dan teknologi kita. Jadi di sini kecuali yang D, karena yang D tetap menggunakan TI, tapi TI-nya itu bersifat konvensional. Soal nomor 5, dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet apabila guru menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi yang sudah berperan itu adalah sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Media kolaborasi pembelajaran, D. Penilai pembelajaran. Nah, di sini ya teman-teman, semuanya adalah peran teknologi informasi pada pembelajaran ya teman-teman. Namun di sini berkenaan dengan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi mungkin juga Zoom meeting atau Google Meet seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah media namanya ya teman-teman. Media kita yang mempertemukan kita dengan siswa kita. Di situ seharusnya menjadi media kolaborasi pembelajaran jawabannya. Soal nomor 6, apabila guru menggunakan media film atau video yang dibuat untuk menyampaikan materi pada siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai. Nah, di sini opsinya sama ya teman-teman. Di sini jangan terkecoh dengan kata media film. Namun di sini media film atau video yang dibuat ya teman-teman. Jadi di sini guru yang membuat video tersebut untuk menyampaikan materi pada siswa. Jadi misalnya guru membuat video merekam sendiri ya teman-teman, mereka berbicara di depan kamera seperti itu menjelaskan sebuah materi. Misalnya ini digunakan dalam daring ya teman-teman, jadi akan dikirim seperti itu atau diupload di YouTube seperti itu ya teman-teman. Lalu videonya bisa ditonton oleh siswa. Nah, di sini fokus kepada yang dibuat ya teman-teman. Jadi kalau yang dibuat itu lebih kepada ini ya teman-teman, alat produksi materi pembelajaran seperti itu. Soal nomor 7 masih mengenai peran teknologi informasi. Peran guru dalam proses pembelajaran di kelas utamanya adalah sebagai fasilitator agar kelas menjadi lebih hidup dan bergairah. Peserta didik akan lebih banyak berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental. Dalam proses kegiatan belajar, guru tidak terlalu banyak dalam menyampaikan materi dan guru dalam melaksanakan pembelajarannya terkadang memberikan tugas diskusi kepada peserta didik dengan output akhir sebagai bahan evaluasi, yakni berupa laporan baik dalam bentuk tulisan yang selanjutnya akan dinilai dan direkap oleh guru. Hal itu dilakukan agar siswa mencari tahu, berinovasi, dan kreatif. Bentuk dari kegiatan tersebut dalam melaksanakan
tes untuk memastikan siswa telah memahami materi juga guru sering menggunakan Google Form agar lebih mudah mengelola nilai siswa. Teknologi informasi sudah berperan sebagai. Nah, di sini fokusnya ya teman-teman. Jadi kita diarahkan kemana-mana seperti itu, namun fokusnya di akhir kalimat. Jadi di sini penggunaan Google Form untuk mengelola nilai siswa ya teman-teman. Itu kan otomatis seperti itu. Jadi guru membuat soal seperti itu ya teman-teman, misalnya 10 soal sudah memberikan KJ-nya, nanti nilai akan otomatis ya teman-teman, guru tidak perlu mengoreksi seperti itu. Nah, di sini TI sudah berperan sebagai penilai pembelajaran. Soal nomor 8, apabila guru menggunakan aplikasi video maker seperti Filmora atau KineMaster untuk menyampaikan materi pada siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai, sama lagi ya teman-teman opsinya seperti itu, namun di sini contohnya adalah aplikasi yang dipakai oleh guru untuk membuat video ya teman-teman, untuk menyampaikan materi pada siswa. Ini mirip dengan soal sebelumnya yang aku sampaikan ya teman-teman. Jadi membuat video konten pembelajaran seperti itu. Nah, jadi di sini karena fokus kepada aplikasinya ya teman-teman, karena sudah di-mention di situ disebutkan, maka di sini masuk kepada yang A, alat produksi materi pembelajaran. Kenapa yang chatting tadi dan juga Google Meet ataupun Zoom Meeting itu masuk kepada media bukannya alat produksi? Karena di situ tidak memproduksi materi pembelajaran ya teman-teman. Jadi kita bisa telekonferensi seperti itu, bertemu langsung walaupun tidak di suatu tempat ya, tidak di satu tempat ya teman-teman. Jadi di situ aplikasinya walaupun sama-sama aplikasi, namun sifatnya sebagai media di situ ya teman-teman. Namun kalau Filmora dan KineMaster di sini sebagai alat produksi untuk membuat materi pembelajaran. Soal nomor 9, guru pada sekarang ini dapat menggunakan Google Classroom untuk mengirim materi dibandingkan hanya lewat WA agar siswa lebih terfokus dalam belajar saat pembelajaran daring. Ini artinya teknologi informasi sudah berperan sebagai. Nah, di sini ya teman-teman, Google Classroom aplikasinya itu dibuat untuk apa? Nah, di sini lebih fokus kepada untuk mengirim materi ya teman-teman. Juga sebenarnya bisa dilakukan di WA, namun siswa itu terkadang tidak fokus. Jadi fokus membuka Google Classroom saja biar belajar. Nah, di sini sebagai pendistribusian materi pembelajaran ya teman-teman. Jadi materi itu akan dikirim ke Google Classroom untuk dipelajari siswa seperti itu. Soal nomor 10, apabila guru ingin mengecek siswanya dalam memahami materi membuat karya seni rupa yang baik, maka guru seharusnya menggunakan penilaian A. Siswa diminta membuat produk karya seni rupa, B. Siswa diminta mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, C. Siswa diminta mengerjakan tes tulis berkenaan dengan materi membuat karya seni rupa yang baik, D. Siswa diberi tugas proyek membuat karya seni rupa secara berkelompok. Di sini adalah berkenaan dengan penilaian otentik ya teman-teman. Kita lihat di sini berkenaan dengan penilaian otentik yang mana tidak mungkin sikap ya teman-teman. Ini antara pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, di sini kata kuncinya adalah gurunya itu ingin mengecek pemahaman materi siswa ya teman-teman, seperti itu. Kalau pemahaman materi, jadi itu lebih kepada kognitif atau pengetahuan. Jadi sebenarnya ini mengecoh banget ya teman-teman kata membuat karya seni rupa di sini. Karena membuat karya seni rupa ini masuk kepada materinya. Jadi di sini guru ingin mengecek siswanya paham tidak materi membuat karya seni rupa. Jadi bukan ingin siswanya membuat karya seni rupa ya teman-teman. Kalau ingin siswanya mengetahui skill siswa bagaimana membuat karya seni rupa, baru itu masuk kepada penilaian psikomotor atau keterampilan. Namun di sini ada kata memahami yang lebih kepada kognitif ya teman-teman. Jadi opsi yang A ini pasti salah ya teman-teman, karena penilaian produk ini ada di penilaian keterampilan. Lalu juga yang B diminta untuk mempresentasikan hasil, dari kata mempresentasikan di sini lebih kepada penilaian praktik. Ini juga bukan ya teman-teman. Nah, opsi yang D juga bukan. Di sini ada proyek. Jadi kalau proyek itu juga masuk ke keterampilan. Jadi di sini satu-satunya adalah penilaian pengetahuan adalah opsi yang C. Jadi siswa diminta untuk mengerjakan tes tulis, karena tes tulis di sini masuk kepada penilaian pengetahuan ya teman-teman. Lalu materinya apa? Materinya membuat karya seni rupa yang baik. Seperti itu. Nah, ini sesuai dengan yang diminta soal.
Nah, ini aku tampilkan kembali perbedaan mengenai penilaian keterampilan dan juga pengetahuan ya teman-teman, yang juga dikenal dengan penilaian psikomotor dan juga kognitif. Nah, kalau praktik, produk, proyek, portofolio itu masuk kepada yang penilaian keterampilan yang di opsi tadi ya teman-teman. Namun kalau yang pengetahuan itu ada tes tertulis. Nah, bisa menggunakan benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan uraian. Jadi kalau misalnya materinya adalah membuat karya seni rupa yang baik, maka tes tertulis yang diberikan bisa berkenaan dengan soal-soal bagaimana bisa membuat karya seni rupa yang baik ya teman-teman, dalam bentuk tes tulis, misalnya uraian atau juga isian seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah bisa membedakan dan tidak Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video yang saya sampaikan barusan, yaitu video dari Ibu Mrs. Yura. Semoga video yang telah disampaikan itu memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.